Selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Bagaimana kabar semuanya? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik. Puji Tuhan. Kembali lagi kita akan menikmati firman Tuhan. Kita persiapkan kembali hidup kita, hati kita. Kiranya firman Tuhan mendatangkan kekuatan baru lagi dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan melihat kembali di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10. Kalau sudah ketemu semua, saudara boleh baca di rumah bersama-sama dengan saya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Mengingat kembali firman Tuhan yang saya bawakan pada hari Minggu yang lalu di dalam kitab Kolose ayat yang ke-9, satu doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat Kolose, yaitu supaya jemaat Kolose ini menerima segala hikmat. Hikmat yang bukan dari dunia, tetapi hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan yang menjadi doa Paulus adalah supaya hikmat yang mereka peroleh dari Tuhan itu membawa mereka supaya mereka mengerti tentang Tuhan. Mengerti dan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Mengerti dan mengenal Tuhan, keinginan atau kemauan dari Tuhan dengan sempurna. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga menjadi kerinduan kita, bukan? Supaya kita juga mengerti, mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengerti dan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna? Kalau saya ingat lagi apa yang pernah saya bawakan pada minggu yang lalu. Yang pertama, kita harus memiliki firman Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Injil Tuhan, melalui apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita renungkan setiap hari. Di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, pemazmur berkata, merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu rindu, miliki kerinduan untuk selalu membaca, merenungkan firman Tuhan. Miliki kerinduan untuk selalu mau mendengar firman Tuhan. Ya. Dan kedua, bagaimana kita dapat mengerti, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, yaitu melalui Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus adalah satu pribadi. Ya, dia adalah pribadi Allah. Roh Kudus akan mengajar kepada kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu, segala hal, segala perkara. Apa yang mungkin saudara dan saya baca dalam firman Tuhan yang mungkin kita tidak mengerti. Dia adalah roh. Dia akan memberikan, dia akan mengajar kita. Dia akan memberitahukan kepada kita, dan dikatakan lagi, dan akan mengingatkan di saat mungkin kita mulai lupa, mungkin di saat mungkin kita mulai dalam keadaan yang bingung atau dalam keadaan yang susah, sulit dan lain sebagainya. Dia mengingatkan di dalam firman Tuhan supaya kembali iman kita kembali kepada Tuhan, iman kita dibangkitkan kembali.
di dalam Yesus. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat mengerti atau mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, yaitu dengan situasi atau keadaan di sekitar kita. Apa yang kita alami hari-hari ini, disitulah Tuhan sedang membentuk hidup kita. Apakah kita masih menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, percaya bahwa pertolongannya juga menyertai kehidupan kita, percaya bahwa Dia berkuasa untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kerohanian kita, dalam iman kita, situasi di sekitar kita juga dibentuk. Hidup kita dibentuk. Di dalam pasal yang kedua ayat 8, dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8, di situ Paulus mengatakan hati-hatilah, berhati-hati. Banyak hal yang kita bisa dengar, banyak hal yang kita lihat, harus kita berhati-hati. Kita mulai memilah-milah mana yang baik, mana yang benar, ya. Supaya kita mengerti, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Kolose yang pertama, supaya jemaat Kolose menerima hikmat. Dan menjadi kerinduan kita supaya juga kita memperoleh hikmat. Dan yang menjadi pokok doa Paulus yang kedua di ayat yang ke-10 tadi, sehingga hidupmu layak di hadapannya, layak di hadapan Tuhan, supaya hidup kita berlayak. Ketika kita mulai mengenal Tuhan, ketika kita mengetahui keinginan Tuhan, kita juga hidup kita berlayak. Berlayak dalam Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari, di situ diartikan pantas atau patut. Dalam terjemahan lain dikatakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-10, dengan demikian kamu dapat hidup dengan cara yang layak di hadapan Tuhan. Jadi cara hidup kita berlayak di hadapan Tuhan. Saudara, aku menasihatkan kamu supaya jemaat Kolose berlayak. Mendoakan jemaat Kolose ini supaya berlayak. Saudara, kenapa tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose? Ada maksudnya. Karena ternyata jemaat Kolose ini pengertian tentang Tuhan itu masih kurang. Pengertian dalam hal bagaimana mereka harus menyembah Tuhan itu dengan benar. Bagaimana mereka harus menempatkan diri mereka di hadapan Tuhan itu dengan benar. Bagaimana mereka harus menjaga kehidupan mereka sehari-hari, menjaga kesucian mereka di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka harus membebaskan diri dari segala adat istiadat yang mengikat kehidupan mereka. Dan hal-hal ini yang terkadang menghalangi hidup mereka untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Mungkin juga ini menjadi kehidupan kita. Kita masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan sampai ayat yang ke-9, di situ Paulus menceritakan bahwa kehidupan yang lama yang terkadang menghalangi kita itu datang kepada Tuhan. Kita benar orang yang beriman, percaya bahwa ada Yesus. Kita punya kasih, melayani Tuhan. Kita punya pengharapan kepada Tuhan. Tapi terkadang cara hidup kita membuat kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 di dalam Kolose pasal yang ketiga,
yaitu kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di situ ditulis tentang perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kehidupan yang najis, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam keserakahan, hidup dalam penyembahan berhala, masih ada marah, geram, kebencian, fitnah, perkataan-perkataan yang kotor, saling menyalahkan. Itu kehidupan yang lama. Dan di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 di pasal yang ketiga, kehidupan kembali diperbaharui. Kita diangkat, kita diangkat kembali, dibawa keluar untuk menjadi orang-orang yang baru di hadapan Tuhan. Nah, orang yang hidup di dalam kehidupan yang baru dikatakan bahwa hidup mereka itu penuh belas kasihan, ada kasih, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada hidup yang mau mengampuni, ada hidup damai, dan selalu dalam perkataan mereka, perkataan orang yang diperbaharui, perkataan orang-orang yang keluar dari kehidupan yang lama adalah mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan yang menyenangkan, bukan perkataan yang melemahkan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-10 di pasal yang ketiga dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Artinya kita yang hidupnya tadinya hidup di dalam kehidupan yang lama, hidup di dalam keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Dia mau membawa kita keluar, masuk di dalam hidup yang baru. Hidup kita harus terus diperbaharui, terus menerus melalui firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita berdoa, naikkan doa, Tuhan layakkanlah aku, layakkanlah kami menghampiri Engkau. Layakkan kami saat kami mau datang kepadamu, supaya apa yang kita doakan itu dijawab Tuhan. Cara hidup kita harus diperbaharui, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh benar, pantaskah kita, patutkah kita saat berhadapan dengan Tuhan? Hidup kita ada karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyucikan hidup kita, mengkuduskan hidup kita setiap kali kita datang di hadapannya. Cara hidup kita berlayak di hadapan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali mengoreksi hidup kita. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan layakkanku, layakkan saya untuk menghampiri Engkau. Dalam kondisi apapun, tidak membuat saya menjadi lemah. Kalaupun masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalaupun ada hal-hal yang terkadang mengikat hidup kita, mari minta ampun kepada Tuhan. Dia Tuhan mengasihi kita. Dia selalu mengulurkan tangan untuk kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk terus kita ada di dalam Tuhan. Hampiri Tuhan dengan benar. Hampiri Tuhan di dalam kekudusannya. Kita harus mengoreksi, memperbaharui hari lepas hari hidup kita supaya kita berlayak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua, Tuhan memampukan kita semua. Biarlah apapun yang kita hadapi hari-hari ini tidak membuat kita menjadi lemah, tetapi hampirilah Tuhan. Dekatkanlah diri kepada Tuhan di dalam kekudusannya. Mohon ampun buat segala kesalahan kita. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu kepada kami. Satu doa yang dinaikkan oleh Paulus untuk jemaat Kolose, ini juga menjadi kerinduan kami Tuhan. Ketika Tuhan kami meminta hikmat kepadamu, kami juga mohon layakkan kami untuk menghampiri Engkau setiap waktu. Hidup kami belajar untuk lebih baik lagi di hadapan-Mu.
Perbaharui hari-hari kami, perbaharui kehidupan kami Tuhan. Perbaharui hidup kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu, berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala kelemahan kami. Sucikan kami, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah para dokter, berkatilah para perawat yang bertugas. Tolong sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Apapun yang Engkau izinkan terjadi di negeri kami, biarlah kami tetap punya iman yang teguh kepada Engkau. Untuk selalu belajar lagi kami mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami percaya dimanapun jemaat-Mu berada, Engkau tetap memberkati, Engkau tetap memelihara, Engkau tetap menjaga mereka. Terima kasih. Dan marilah kita mengangkat tangan kita dimanapun Bapak Ibu berada. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, melindungi kita semua, mulai saat ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.